Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC, bagian dari Ruang Taktik yang khusus membahas sepak bola tanah air. Dan di video kali ini, kita akan analisis timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto. Dua match sudah dilakoni Garuda Muda di gelaran Asian Cup U17 Saudi Arabia. Dan keduanya berhasil dimenangkan untuk mengunci satu tempat di Piala Dunia U17 Qatar. Tim asuhan Coach Nova ini memiliki catatan impresif dengan mencetak 5 gol dan hanya kebobolan 1 gol, itu pun melalui penalti selama 2 laga tersebut. Bahkan pada babak kualifikasi Piala U17 sebelumnya, mereka mencatatkan nirbobol dan mencetak 11 gol dari 3 pertandingan. Ini menunjukkan bahwa salah satu kunci permainan Coach Nova adalah pertahanan yang kokoh. Korea Selatan jadi korban di laga pertama. Pun begitu, timnas U17 asuhannya ini juga bisa tampil menyerang seperti yang ditunjukkan pada laga versus Yaman, di mana 4 gol berhasil dilesakkan Evandra dan kawan-kawan. Timnas U17 adalah sebuah tim yang adaptif dan variatif. Artinya bermain bertahan melawan tim yang superior bisa, dan ketika harus menyerang melawan tim yang lebih inferior pun bisa. Nah, penasaran dengan bagaimana taktik timnas U17? Let's go, kita bahas sama-sama. Starting line up dari 2 laga pertama tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Nova. Namun kemungkinan di laga ketiga nanti bakal ada rotasi mengingat timnas sudah lolos. 3 center back utama diisi oleh Al Ghazani, Putu Panji, dan Matthew Baker. Mereka diapit oleh fullback Daniel Afrido dan Fabio Aska. Di sisi tengah diisi oleh Evandra dan Nazril, serta Alberto Hengga di sayap kanan dan Zahabi Goli di sayap kiri. Pos penyerang tunggal dimainkan oleh Mirza. Timnas U17 start fase tanpa bola dengan shape 5-2-3. Dalam mode pressing, blok press depan timnas menggunakan shape 2-3 yang terdiri dari 2 gelandang, 2 winger, dan 1 striker yang bertujuan menutup progresi lawan ke area tengah. Mekanisme bertahannya, press akan aktif dilakukan oleh winger ke center back lawan. Karena jalur umpan ke tengah tertutup, lawan akan lebih banyak mengalirkan bola ke sayap. Dan di sini, wingback timnas akan agresif untuk lakukan press. Kembali terlihat mekanisme tersebut di sisi kiri pertahanan timnas. Di sini Goli menutup alur bola ke tengah sehingga membuat bola dialirkan ke samping. Daniel kemudian naik untuk lakukan press di area sayap. Dari mekanisme bertahan ini, timnas mampu menjadikan peluang. Pada momen ini Fabio Aska naik untuk melakukan press dan menciptakan situasi unggul jumlah atas lawan. Ia berhasil merebut bola dan segera melancarkan serangan transisi cepat. Fabio melakukan kombinasi dengan Alberto yang mengirim umpan terobosan ke Mirza, namun gagal mengkonversi peluang emas 1 versus 1 dengan kiper. Inti dari taktik ketika melakukan pressing ini, pemain harus pandai serta punya decision making atau membuat keputusan yang baik dalam melakukannya. Salah satu gol timnas melawan Yaman juga dihasilkan dari situasi tanpa bola, pressing, dan counter cepat. Yaman melakukan build up, dan di sini terlihat Evandra keluar dari posisi untuk membaca trigger pressing. Memang dia nggak secara langsung merebut bola, namun aksinya membuat gelandang Yaman salah oper. Situasi tanpa bola dan pressing tadi diubah menjadi counter cepat. Yaman sebetulnya melakukan jebakan offside namun gagal. Ini membuat Josh Holong kosong dan Evandra dengan cerdik lari untuk mendapat sudut tembakan lebih terbuka. Meski awalnya gagal, namun bola muntah berhasil ia sontek ke gawang.
Jika kita lihat juga pada awal terjadinya penalti pada gol ketiga timnas versus Yaman, situasinya juga mirip. Dari Raffi yang membaca trigger atau pemicu untuk pressing lawan dan mampu mencuri bola, namun ia dilanggar di kotak penalti. Kemampuan pemain dalam membaca trigger untuk pressing ini akan sangat penting untuk situasi-situasi second ball atau bola kedua. Beberapa gol timnas dihasilkan dari situasi ini pula. Gol pertama versus Yaman hasil dari rebut possession lawan saat bola muntah atau second ball. Tanpa banyak kompromi, Zahabi Goli menghujamkan bola ke pojok kanan gawang kiper. Hilang bola di area tinggi atau dekat dengan gawang lawan jadi makanan empuk timnas U17 yang akan mengeksekusi secara cepat. Seperti disebut di awal, timnas U17 bisa bermain dengan mode full defense dengan shape 5-4-1 terutama di blok rendah. Shape ini terlihat sangat jelas ketika berhadapan dengan Korea Selatan, di mana Putu Panji dan kawan-kawan bermain lebih dalam dan kompak. Mereka tidak mudah terpancing keluar untuk press center back lawan dan baru melakukan tekanan pada situasi tertentu, seperti saat bola berada di sayap. Mereka akan melakukan press dengan unggul jumlah. Situasi serupa terjadi. Press lebih pasif menunggu, dan ketika bola dialirkan ke sayap, jebakan press dibuat. Korea Selatan yang punya kemampuan bermain di ruang sempit pun kewalahan. Melawan negeri gingseng yang punya teknik tinggi, sangat riskan bermain terbuka. Pilihan taktik untuk bertahan sangat bijak dan tepat, dibuktikan dari heatmap timnas yang berkutat di area sendiri. Coach Nova tidak terpaku pada satu gaya main tertentu, baik bertahan, menyerang maupun transisi sama pentingnya. Kokoh di fase bertahan, pada fase menyerang pun timnas U17 menunjukkan beberapa variasi build up. Ketika melawan Yaman, Garuda Muda lebih banyak build up dengan shape 3 back di belakang, serta 1 gelandang. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah pemain di depan dengan mendorong 1 gelandangnya lebih naik. Sedangkan versus Korea Selatan lebih menggunakan 3 back serta 2 gelandang. Prioritas agar tidak terkena serangan balik dipilih Coach Nova, sehingga ada 2 gelandang yang stay di depan back. Ketika goal kick, nampak shape 4 back di belakang serta menggunakan kelebaran maksimal. Daniel turun sementara Fabio naik dan posisinya diisi Al Ghazani. Hal ini dilakukan untuk mengurai press lawan dengan melakukan perpindahan serangan atau switch dari sisi satu ke sisi lainnya. Terlihat di sini, press lawan terfokus di satu sisi, dan dengan kelebaran maksimal, mereka bisa memindah serangan ke satu sisi yang kosong. Memaksimalkan kelebaran atau area sayap ini juga terjadi pada gol melawan Yaman. Saat press masih berada di tengah, terlihat bola dialirkan ke sisi lebar lapangan yang kosong. Penetrasi langsung dilakukan lewat sayap, dan cutback diarahkan ke tengah, namun bisa dihalau. Kembali situasi second ball didapatkan Goli. Ia melakukan shooting namun lemah dan dijangkau Alberto lewat sundulannya. Salah satu ciri khas yang diwariskan dari tim senior ke junior ini adalah lemparan ke dalam. Seperti disebut tadi, selain fase bertahan, menyerang, dan transisi, set piece atau bola mati juga merupakan fase penting di sepak bola. Fabio Aska punya kemampuan lemparan jauh yang mumpuni untuk menciptakan situasi scrimmage di depan gawang lawan. Dan lewat situasi scrimmage ini juga yang jadi awal penalti timnas di laga versus Korea Selatan. Lemparan ke dalam yang bisa langsung ke depan gawang membuat timnas U17 bisa kreasikan peluang dari situasi-situasi tak terduga oleh lawan. Penalti di penghujung laga pun berhasil dikonversi jadi gol setelah sebelumnya ditepis oleh kiper. Evandra yang jadi algojo menyontek bola muntah tersebut.
Tren taktik modern tidak terpaku pada satu gaya bermain, entah itu tiki-taka, total football, maupun catenaccio. Coach Nova mampu mengawinkan beberapa gaya bergantung lawan yang dihadapi, dan eksekusi dari pemain di dua laga ini cukup baik. Jalan Garuda Muda tentu lebih berat di Piala Dunia nanti. Namun jika pertahanan yang digalang makin solid dan pemain bisa lebih klinis di depan, tidak menutup kemungkinan timnas U17 mampu berbicara banyak di Piala Asia maupun Piala Dunia nanti.